Ya, menekan dampak dari ekonomi dari pandemi virus corona, semua negara saat ini harus rela menggelontorkan triliunan dolar Amerika Serikat. Bahkan ada negara yang saat ini telah meluncurkan stimulus gelombang keempat untuk menekan dampak dari pandemi ini di negara mereka. Negara-negara apa saja yang harus mengeluarkan dana jumbo ini dan apa dampaknya terhadap ekonomi mereka? Saya bahas untuk Anda sore hari ini di gelombang stimulus ekonomi jumbo. Ya, pertama kita ke benua Eropa terlebih dahulu yang saat ini menjadi epicentrum dari virus corona setelah Amerika Serikat. Di mana akibat dari pandemi virus corona ini, Eropa kemungkinan akan mengalami resesi yang lebih parah daripada di seluruh dunia. Oleh karena itu, Eropa saat ini butuh stimulus jumbo untuk perlahan-lahan mengembalikan ekonomi mereka. Dan untuk meminimalisir begitu ya dampak tersebut, untuk kesekian kalinya Bank Sentral Eropa di sini akan meningkatkan stimulus dengan membeli obligasi besar-besaran. Di mana baru saja Bank Sentral Eropa ini membeli obligasi yaitu senilai 600 miliar euro atau setara angka ini dengan 677 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga kalau kita totalkan hingga ke saat ini Bank Sentral Eropa ini sudah membeli sekitar 1,35 triliun euro begitu ya obligasi untuk membantu negara-negara Eropa ini melawan dampak ekonomi mereka yang terpuruk akibat virus corona atau pandemi ini. Dan banyak pihak menilai bahwa ini merupakan langkah yang memang patut dilakukan begitu ya agar Eropa tidak masuk ke jurang resesi yang banyak menghantui negara-negara yang ada di benua biru atau di benua Eropa saat ini. Dan ini juga diacukan jempol begitu ya oleh strategic analyst dari JP Morgan yaitu Jay Malhi yang mengatakan seperti ini bahwa efek dari stimulus jumbo ini bahwa komitmen ECB untuk memperkuat pemulihan ekonomi ini patut digarisbawahi di mana zona euro mungkin akan pulih lebih cepat ketimbang dari Amerika Serikat dan juga Inggris dari resesi yang dialami akibat dari COVID-19 ini begitu. Dan walaupun diharapkan ini terlepas dari ancaman resesi yang lebih ganas lagi, tapi Bank Sentral Eropa di sini ini sekali lagi saya tekankan ini harus rela mengeluarkan atau membeli obligasi yaitu sebesar 1,35 triliun euro begitu ya untuk menekan dampak ekonomi dari virus corona. Tapi kalau kita lihat sebenarnya 1,35 euro atau triliun euro ini lebih kecil dari dana yang harus dikeluarkan oleh negeri paman Sam atau Amerika Serikat untuk menekan dampak dari corona ini. Seperti apa stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Trump? Kita lihat di slide berikutnya. Ya mungkin masih teringat di benak kita begitu ya ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengatakan bahwa virus corona adalah hoax atau berita palsu. Namun sayangnya corona ini adalah fakta atau realita dan wabah ini benar-benar ada dan benar-benar mematikan. Hingga AS pun saat ini menjadi epicentrum utama dari penyebaran virus corona. Dan dampaknya ini terhadap ekonomi Amerika Serikat ini sangat besar sekali begitu ya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang harus terkontraksi lalu kemudian hilangnya pekerjaan masyarakat hingga klaim pengangguran di Amerika Serikat yang baru-baru ini mencetak rekor. Oleh karena itu, AS saat ini menjadi negara yang telah mengeluarkan stimulus atau sweetener begitu ya terbanyak di dunia untuk membendung dampak ekonomi terhadap negara tersebut. Dan terbaru, ini Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru saja mengesahkan rancangan undang-undang terkait dengan paket stimulus lanjutan senilai 3 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar angka ini kalau kita rupiahkan begitu ya, ini fantastis sekali mencapai 45 triliun rupiah atau ini 3 kali lipat dari nilai PDB kita tahun 2019 lalu yaitu di 15.000 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat begitu ya rincinya 1 triliun dolar ini akan dibagikan langsung kepada masyarakat melalui bantuan langsung tunai atau BLT yang juga sudah dilakukan di Indonesia begitu ya, di mana ini ada rincinya kami paparkan untuk Anda di mana setiap orangnya di Amerika Serikat ini akan mendapat bantuan yaitu sebesar 1.200 dolar per orangnya. Lalu kemudian untuk pasangan yang telah menikah ini akan diberikan yaitu sebesar 2.400 dolar Amerika Serikat per pasangan. Lalu kemudian untuk tanggungan atau dependent bagi mereka yang sudah menikah ataupun belum menikah ini juga akan dibagikan atau diberi bantuan sebesar 500 dolar Amerika Serikat per orangnya. Sementara 2 triliun lagi kalau kita lihat ini akan dibagikan untuk pekerja darurat di berbagai bidang khususnya di sektor-sektor yang memerlukan di tengah pandemi ini. Lalu kemudian kepada pekerja kesehatan begitu
begitu ya, ini juga akan diberikan bantuan karena mereka saat ini memang kewalahan begitu menghadapi banyaknya pasien yang terinfeksi virus corona setiap harinya di Amerika Serikat. Dan lalu kemudian 2 triliun dolar ini juga akan dibagikan kepada negara-negara bagian AS yang terdampak sangat besar sekali oleh corona saat ini seperti Washington DC, New York dan juga negara-negara bagian lainnya. Lalu kemudian ini setelah negeri dari Paman Sam dari Asia, ada juga negara yang mengeluarkan stimulus hampir sama besarnya dengan dana atau stimulus yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini ada Jepang yang harus mengeluarkan stimulus triliunan dolar Amerika Serikat untuk menekan dampak dari virus corona ini. Di mana saat ini Jepang tengah menyusun paket stimulus baru yaitu senilai 1,1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara angka ini kalau kita rupiahkan 16.170 triliun rupiah begitu ya untuk mengatasi pukulan ekonomi akibat dari pandemi virus corona dan juga mengurangi dampak Jepang ini akan lebih terpuruk lagi masuk ke dalam jurang resesi. Karena salah satu ekonomi terbesar Asia ini sudah mengalami pertumbuhan negatif sebanyak 2 kuartal atau 2 kali berturut-turut, di mana pertumbuhan Jepang untuk kuartal 4 2019 ini terkontraksi 1,9% begitu ya, dan untuk kuartal 1 2020 ini harus terkoreksi hingga minus 0,9% untuk kuartal 1 2020. Ini dampak dari virus corona di Jepang. Hingga jumlah total kalau kita totalkan begitu ya, total dana yang telah dihabiskan Jepang untuk memerangi virus corona atau dampaknya terhadap Jepang ini sudah mencapai 234 triliun yen atau kalau kita kalikan begitu ya, ini adalah sebesar 2,18 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar angka ini 2,18 triliun dolar Amerika Serikat ini adalah sekitar 40% dari produk domestik bruto Jepang. Jadi bisa kita lihat begitu ya betapa dahsyatnya wabah virus corona ini menghantam ekonomi Jepang hingga paket stimulusnya saja ini sudah mencapai 40% dari nilai produk domestik bruto sebuah negara maju seperti Jepang begitu ya. Dan setelah Jepang begitu ya, setelah kita sudah melihat betapa terdampaknya ekonomi Jepang, negeri jiran kita saat ini juga sama kewalahannya dalam memerangi virus corona dan akhirnya harus mengeluarkan stimulus yang tak kalah besar atau tak kalah jumbo juga. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, negeri Singapura ini juga baru saja mengelontorkan paket stimulus keempat, yaitu senilai 33 miliar Singapore dollar, begitu ya, atau sekitar kalau kita rupiahkan ini sekitar 342,8 triliun rupiah. Hingga total stimulus yang telah dikeluarkan oleh Singapura ini sudah mencapai 100 miliar dolar Singapura, atau kalau kita rupiahkan sekali lagi ini mencapai 1038 triliun rupiah, begitu ya. Dan total stimulus ini sebagai informasi untuk Anda, ini sudah mencapai 20% dari nilai produk domestik bruto negeri Singapura begitu ya. Karena memang stimulus ini diperlukan karena Singapura ini masih mencatatkan pertumbuhan pasien terinfeksi virus corona setiap harinya yang masih bertambah. Di mana pasien yang sudah terkonfirmasi terinfeksi begitu ya virus corona ini sudah mencapai 37.910 orang per hari ini dengan korban meninggal dunia walaupun ini mortality rate-nya ini masih bisa kita bilang itu kecil begitu ya, di 25 orang atau di 0,6% dari total pasien yang terinfeksi. Namun ini sudah cukup untuk membuat ekonomi Singapura terpuruk cukup dalam hingga harus mengeluarkan stimulus jumbo yaitu mencapai 100 miliar dolar Singapore dollar begitu ya. Hingga pengeluaran ini akan mendorong defisit anggaran Singapura menjadi 74,3 miliar dolar Singapore dollar atau angka ini adalah sekitar 15,4% dari nilai produk domestik bruto mereka. Dan sebagai informasi untuk Anda juga, ini akan menjadi kekurangan terbesar yang pernah terjadi di sejarah negara Singapura tersebut begitu. Jadi bisa kita lihat inilah yang terjadi di seluruh dunia saat ini, di mana negara-negara harus mengeluarkan bahkan harus berhutang begitu ya ratusan ribuan triliun dolar Amerika Serikat untuk membendung atau mengeluarkan negara mereka dari keterpurukan ekonomi di tengah wabah virus corona ini. Sampai kapankah corona ini akan terus menghantui perekonomian global jika vaksin dan juga obat-obatan untuk menyembuhkan pasien terinfeksi belum juga ditemukan?